sama diri sendiri bilang terima kasih. Sesimpel itu. Bilang terima kasih sama diri sendiri tuh kadang lupa. Karena yang tahu diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri. Yang tahu kemampuan dan kebutuhan apa yang memang untuk diri kita ya diri kita sendiri. Jadi si suami ini biar bisa mengerti, oh iya keluhan ibu hamil tuh ini loh, gitu loh, itu loh gitu. Jadi banyak keluhan ibu hamil. Hai Moms and Dads, welcome to YouTube channel Mothercare Indonesia. Hari ini bersama saya Jasmine, kita kembali lagi di acara podcast Keluarga Modern Parent. Keluarga Modern Parent hadir untuk Moms and Dads yang membutuhkan support kehidupan parenting dan keluarga ala Modern Parent. Di sini, Moms and Dads bisa mendapatkan cerita seru, informasi bermanfaat, dan juga pengalaman hidup menarik langsung dari sumbernya. Nah, nggak kerasa nih udah 1 tahun podcast Keluarga Modern Parent menemani perjalanan parenting para moms and dads dengan topik yang beragam. Kedepannya, Mothercare dan Modern Parent akan terus menjadi partner orang tua dalam perjalanan parenting moms and dads agar terasa menyenangkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mothercare Indonesia dan juga cek playlist Keluarga Modern Parent untuk melihat video-video podcast kita sebelumnya. Nah, di 2024 ini kita kembali lagi nih di podcast Keluarga Modern Parent, tentunya dengan speaker yang pastinya menarik juga, dengan topik yang menarik juga. Di podcast hari ini kita udah kedatangan Bidan May Azari, Sarjana Terapan Kebidanan. Mungkin boleh disapa dulu nih Moms and Dads yang menonton. Halo Mbak Wende, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Nah, Mbak May ini adalah seorang praktisi hypnobirthing dan juga instruktur untuk pre-postnatal yoga dan juga founder dari My Mom Be Care dan juga My Mom Yoga ya Mbak ya. Nah, perjalanan parenting itu kan nggak dimulai dari pada saat si kecilnya udah lahir aja ya Mbak ya. Jadi dari mulai kita mengetahui, wah kita hamil nih, itu juga udah mulai perjalanan parenting tuh udah berjalan dari situ kan. Jadi dari dalam kandungan pun udah harus dipersiapkan untuk para calon orang tuanya. Betul. Mulai dari persiapan fisik dan juga pastinya mental ya. Betul. Karena itu penting banget gitu ya Mbak May ya. Nah, aku mau nanya-nanya dulu nih mengenai latar belakang Mbak May. Awal mulanya menjadi praktisi hypnobirthing dan juga instruktur pre dan postnatal yoga tuh seperti apa sih Mbak? Oke, jadi awalnya tuh aku sebenarnya seorang bidan di rumah sakit gitu ya. Rumah sakit swasta daerah Tangerang. Nah, abis itu ikut sertifikasi tentang hypnobirthing, prenatal yoga, terus tentang baby care, baby massage gitu. Nah, ikut sertifikasi di luar dari rumah sakit tersebut gitu. Jadi ternyata pada saat di rumah sakit itu kayaknya bukan passion nih gitu. Akhirnya memutuskan untuk resign dan memutuskan untuk fokus deh di dunia prenatal yoga sama postnatal yoga ini. Terus sama tentang baby massage juga ditekunin gitu kan. Jadi alhamdulillah banyak juga yang tertarik ternyata gitu loh, sistem home care dan home service ini gitu loh. Oke, nah tadi kan aku juga sempat mention mengenai Mbak May ini juga founder dari account Instagram My Mom Be Care dan juga My Mom Yoga. Itu boleh diceritain juga awal mula account-nya berkembang ya Mbak ya? Oke, jadi My Mom Be Care dan My Mom Yoga ini sebenarnya dibuat ini tidak sengaja Kak. Jadi aku ikut sertifikasi ini tujuannya untuk diriku sendiri. Suatu saat aku nanti hamil, suatu saat nanti aku punya anak gitu loh. Jadi nggak dikit-dikit ngasih obat, nggak dikit-dikit ke rumah sakit, nggak dikit-dikit ke dokter, maksudku gitu. Jadi aku menerapkan, aku mau ikut sertifikasi ini, nambah ilmu gitu kan, tambah wawasan gitu. Nah nanti jadi ketika pada saat aku punya anak, aku udah ngerti nih cara pijat bayi gimana di rumah biar nggak dikit-dikit obat gitu kan. Kadang kan bayi juga kan konstipasi, diare, batuk pilek gitu kan dan segala macem dengan keluhannya gitu. Jadi aku mengurangi keluhan-keluhan ini pada saat nanti aku hamil dan punya anak itu gimana, ya udah aku ikut sertifikasi ini. Nah tujuan utamanya ikut sertifikasi untuk diriku sendiri dulu nih gitu. Ternyata pada saat ditekuni gitu kan, dijalani, oh ternyata bisa buat usaha, bisa buat bisnis gitu kan. Ternyata banyak ibu-ibu yang memang juga perlu pelayanan kesehatan di rumahnya sendiri, jadi lebih nyaman. Kalau di rumah sakit ada bidan, ada suster, ada dokter gitu kan.
mau nanya A sampai Z pasti dijawab, mau butuh bantuan pasti langsung disamperin gitu kan. Tapi kan kalau di rumah juga kan bingung gitu kan, perawat baby newborn gimana, cara mandiinnya gimana gitu, perawatan tali pusar gimana, kesehatan kehamilannya gimana, keluhan-keluhannya. Jadi memang pelayanan di rumah ternyata banyak yang berminat juga. Nah mulai dari situlah aku menekuninya. Oke, kebetulan Mbak Mei juga lagi hamil ya. Betul. Sekarang ya, udah berapa bulan nih sekarang? Sekarang Mbak? 36 weeks. Udah sebentar lagi. Iya, doain ya semuanya. Lancar ya Mbak ya. Ya amin. Nah ini kita mau masuk ke topik yang akan kita bahas mengenai prenatal yoga nih gitu kan. Sekarang kan memang udah banyak juga ya kelas-kelas, dan mungkin ibu-ibu yang baru hamil di sini pengen tahu apakah ibu hamil tuh wajib untuk mengikuti kelas prenatal yoga. Oke, kalau dibilang wajib nggak wajib tergantung ibunya. Kalau memang sebelum hamilnya memang sudah terbiasa yoga, terbiasa nge-gym, menurut aku si ibu tersebut adalah mewajibkan akan hal itu. Tapi kalau misalkan sebelum hamilnya nggak pernah olahraga, nggak pernah nge-gym, nggak pernah yoga, menurutku itu tidak dimasukkan ke dalam list wajib. Jadi balik lagi ke ibu hamil tersebut. Ke kebutuhan masing-masing. Betul, juga gitu ya. gitu. Nah, tapi mungkin kita juga pengen tahu nih, apa sih manfaatnya untuk mengikuti kelas prenatal yoga ini? Untuk yang belum pernah sama sekali mengikuti yoga, dan juga mungkin yang memang udah sering berolahraga juga sebelum hamil. Iya. Jadi manfaatnya itu yang pertama udah pasti untuk kebugaran ya. Tubuh ibunya sendiri biar lebih sehat, biar lebih fit gitu. Nah yang kedua adalah bonding, karena prenatal yoga itu kan gerakan tapi kita selipkan juga hypnobirthing di kelas ya. Kita selipkan hypnobirthing. Nah hypnobirthing ini untuk bonding nih antara ibu sama bayinya, karena ada afirmasi yang disampaikan gitu kan, ada pesan yang disampaikan untuk adik janin. Jadi biasanya afirmasi-afirmasi ini koneksi ke adik janin, jadi terbentuklah bonding dari sejak kehamilan gitu ya sama ibunya gitu. Jadi ibunya ngerasain sedih, seneng, marah, ya adik janinnya juga ngerasain gitu kan. Nah disitulah. Terus yang ketiga adalah yang pasti untuk meregangkan otot-otot. Karena ibu hamil ini kan juga berat badannya bertambah gitu kan, makin kakinya makin bengkak, banyak keluhan. Nah ini biasanya mengurangi keluhan-keluhan pada saat di kehamilan. Dan untuk meregangkan otot-otot di panggul, pinggang, dan segala macam. Oke, berarti memang bener ya, parenting journey itu dimulai pada saat janinnya udah ada di dalam perut, jadi itu udah mulai sedini mungkin. Karena kita juga mulai membangun koneksi pada saat masih di dalam kandungan gitu ya. Oke, nah kalau ngomongin tentang mulai kapan kita bisa ikut kelas prenatal yoga, itu biasanya dari usia kehamilan berapa minggu sih rata-rata yang join kelas prenatal? Biasanya itu mulai dari trimester 1, itu udah boleh. Jadi tapi dengan syarat tidak ada pendarahan ataupun ancaman keguguran itu. Jadi kalau bisa konsultasiin dulu sama dokternya, dokter obgyn ataupun sama bidan-bidan yang memang setiap bulannya kontrol nih gitu ya, melakukan pemeriksaan. Itu memang harus dikonsultasikan dulu gitu, kehamilannya aman nggak untuk prenatal yoga gitu. Nah kalau misalkan sudah aman semuanya, tidak ada flek, tidak ada pendarahan, tidak ada mual muntah yang berlebihan gitu ya, nah itu langsung boleh ikut prenatal yoga. Tapi kalau misalkan memang trimester 1-nya mual muntahnya juga berlebihan, makan nggak mau, lemes, gampang pusing, pingsan gitu ya, yaudah skip dulu aja, dimulai dari trimester kedua gitu. Mulai dari trimester kedua ketika keluhan-keluhan tersebut sudah mulai reda, udah mulai hilang, baru ikut kelas prenatal yoga. Seminggu bisa 2-3 kali, durasinya 15-30 menit udah cukup. Tapi biasanya kalau sama instruktur sampai 60 menit sih. Biasanya lebih banyak edukasi sama keluhan-keluhan, sharing keluhan biasanya gitu, 60 menit gitu. Tapi kalau untuk total yoganya biasanya 40 menit udah cukup. Gitu. Oke, berarti kan tadi Mbak Mei mention kalau dari trimester 1 nggak bisa ikutan, boleh di trimester 2. Betul. Cuma kan ada memang orang yang kayaknya baru di trimester 3 baru ngerasa enakan gitu. Nah itu ada kata terlambat nggak sih untuk kayak kita joinnya mepet-mepet udah kayak menuju HPL gitu, kita baru ikutan kelas, itu nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. Jadi nggak ada kata terlambat, yang penting coba sama konsultasiin dulu sama dokternya gitu. Oke, itu sih yang paling penting ya, tetap harus konsul sama obgyn atau bidannya masing-masing, karena kan yang paling tahu journey kita pasti dari dokter atau bidan tersebut ya. Betul. Nah, kita kan sebenarnya di
YouTube di internet tuh juga udah banyak ya Mbak, kalau misalnya kita mau cari-cari belajar yoga sendiri kehamilan kayak gitu. Nah, sebenarnya prenatal yoga itu bisa nggak sih kita lakuin sendiri aja gitu di rumah? Aku tidak menyarankan karena apalagi untuk anak pertama ya, anak pertama, kehamilan pertama, kita nggak tahu nih trimester 1 misalkan gampang pusing, gampang pingsan gitu kan, tiba-tiba lagi melakukan gerakan yoga sendiri via YouTube gitu kan, pingsan kan gitu. Bahaya ya. Bahaya, jadi membahayakan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau aku saranin memang untuk 1-6 kali itu sama instruktur dulu, sama instruktur yoga, mau instruktur yoga sama bidan gitu ya, yang udah certified ya, itu boleh 1-6 kali. Nah, ketika pada saat kelas prenatal yoga kan dilihat nih tubuh si ibunya gitu kan, tubuh ibunya, keluhannya apa aja gitu loh. Nah, ketika misalkan memang sudah aman 6 kali, ya udah berarti boleh dilanjutkan mengulangi gerakan-gerakan sebelumnya yang diajarkan sama instruktur yoganya atau buka YouTube, ikut kelas baru gitu, ikut gerakan baru gitu maksudnya. Itu boleh antara dua itu. Tapi kalau misalkan untuk 6 kali pertama itu ya udah, jadi ikutin dulu instruktur yoganya. Pokoknya yang penting kita udah tahu basicnya dulu aja ya. Kalau Betul. yang penting udah dikasih tahu basicnya sama instruktur, mungkin nanti kalau misalnya next stepnya mau sendiri di rumah itu udah lebih diperbolehkan. Betul. Gitu ya. Oke, nah pengen tahu juga nih mengenai aturan-aturan saat kita mengikuti kelas yoga tersebut gitu. Apakah biasanya kalau kelas-kelas kayak gini apakah cukup ibu hamilnya sendiri aja atau suaminya juga bisa ikutan untuk mendampingi gitu? Kalau prenatal yoga ya, itu memang khusus untuk ibu hamil, yoga untuk ibu hamil gitu. Tapi kalau misalkan sama suami, biasanya prenatal couple yoga atau couple prenatal yoga, itu berbeda gitu loh. Nah, kalau prenatal yoga kan memang ibunya sendiri ya, yang gerakan yoga gitu loh. Tapi kalau misalkan sama suami, memang aku sarankan memang dalam kehamilan ini 1 kali aja, itu suami harus dilibatkan. Minimal kalau lebih sering ya bagus gitu, tapi kalau minimal 1 kali itu nggak apa-apa. Jadi si suami ini biar bisa mengerti, oh iya keluhan ibu hamil tuh ini loh gitu loh, itu loh gitu, jadi banyak keluhan ibu hamil. Terus ketika di ruang bersalin, jadi kalau saya buka kelas itu biasanya nggak cuma gerakan yoga aja, tapi memang kita simulasi si suami ini adalah di ruang bersalin. Jadi bapak nanti tugasnya di sini ya, bapak nanti ruangannya di sini, bapak nanti posisinya di sini ya pada saat ibu bersalin gitu. Jadi si ayah ini udah punya pandangan, oh iya nanti saya di ruang bersalin ngapain aja ya gitu, saya ngelakuin tindakan apa ya gitu. Nah tapi kalau misalkan sebelum ini booming ya, couple prenatal yoga ini booming gitu, pada saat di ruang bersalin tuh kebanyakan suami-suami itu di ruang bersalin cuma main handphone. Karena bingung, kikuk gitu Kak, ngapain gitu kan. Ini istri saya sakit nggak kuat gitu kan, mau SC aja diiyain gitu loh. Harusnya suami itu menjadi alarm untuk ibu hamil di ruang bersalin gitu. Ibu hamil tuh biasanya fokusnya sama rasa sakit, biasanya sakit aja. Nah si suami ini yang bisa fokusin, yuk makan yuk, penuhi hidrasinya yuk, minum yuk. Nah dia jadi alarm buat si ibu hamil ini. Terus mobilisasi, si suami juga jadinya punya bekal. Oh yuk kita mobilisasi yuk, kita jalan-jalan yuk di ruangan bersalin, kita main gimbal yuk sayang yuk gitu kan. Jadi punya si ibu ini punya alarm. Tapi kalau misalkan si suaminya nggak pernah ikut kelas gitu, ya udah jadi pada saat di ruangan bersalin cuma ada raganya doang nih, tapi bingung gitu kan, cuma bisa liatin, iya sabar ya gitu, abis itu main handphone lagi kan ngeselin gitu ya. Masa agak-agak gimana gitu kan, saya aja bidan liatnya, aduh kok main handphone gitu kan, sedangkan si ibunya ini butuh support gitu. Jadi memang kelas ibu hamil ini kalau bisa memang didampingi sama suami, biar suami ini punya bekal lah di ruang bersalin tuh kayak gimana. Oke, nah itu boleh di take note ya buat moms yang lagi hamil, sekali-kali boleh diajak dates-nya. Kalau misalnya di weekday nggak bisa dengan alasan bekerja, mungkin di weekend. Harus tetap bisa meluangkan waktu. Karena ya paling lama cuma 60 menit itu tadi Iya, ya ikut betul. kelas.
pasti bisa harusnya ya, Harusnya. Mbak Mei ya. Nah, ngomongin tentang gerakan yoganya nih, kalau tadi kan kita udah tahu apa namanya mengikuti kelas yoga, ngajak suami apa segala macam. Ada nggak sih perbedaan gerakan yang kita pelajari selama yoganya sebelum hamil tuh yang yoga seperti biasa atau yoga pada saat hamil? Gerakan apa sih yang wajib kita ketahui, Mbak? Oh, kalau sebelum hamil itu memang berbeda sama setelah hamil gitu ya. Kalau yoga sebelum hamil tuh biasanya kan gerakannya melipat-lipat ya, Iya, melipat betul. tubuh gitu kan. Nah, kalau ibu hamil tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi memang dihindarkan banget gerakan-gerakan yang melipat tubuh itu. Terus kalau misalkan perbedaannya apa? Ya gerakannya pasti berbeda gitu kan. Nah, terus habis itu apa? Ibu hamil kan banyak keluhannya ya biasanya sakit pinggang, nyeri di pubis gitu loh. Terus biasanya kakinya bengkak gitu. Nah, itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keluhannya ibu hamil tersebut. Misalkan sakit pinggang nih, Bu Bidan aku sakit pinggang gitu kan. Apa nih nyeri punggung gitu ya. Apa nih gerakannya? Kita coba cat cow pose gitu. Terus abis itu apa? Bu Bidan posisi kepalanya sudah di bawah, sudah optimal, tapi belum masuk panggul gitu. Nah, itu gerakannya apa? Bisa kita coba butterfly gitu. Jadi memang yang lebih dominan apa? Yang lebih dominan adalah menurut tergantung keluhan ibu hamil tersebut. Itu jadi memang kalau misalkan kita harus melakukan gerakan yang mana aja ya tergantung keluhan ibu hamilnya. Oke, berarti memang perbedaan kalau kelas yoga yang private sama yang kelas rame-rame itu lebih enak private karena kan jadi sesuai sama kebutuhan masing-masing Betul. gitu ya. Kalau misalnya yang rame-rame kan ya udah mengikuti instrukturnya aja. Kalau rame-rame lebih ke sharing sih. Jadi ibu oke. satu, ibu dua itu sharing gitu permasalahannya apa, keluhannya apa gitu. Tapi memang private balik lagi kalau misalnya ibunya agak introvert gitu ya, terus emang benar-benar mau benar-benar private gitu ya udah panggil bidan private gitu loh. Tapi kalau misalkan memang wah aku maunya nambah relasi, aku maunya banyak temen gitu, aku nggak terlalu enak nih gitu kalau sendirian gitu, ya udah boleh ikut kelas besar gitu ya. Nanti di situ biasanya sharing apa namanya keluhannya apa aja. Jadi oh ternyata aku nggak sendirian ya ngerasain keluhan hamil tersebut gitu. Oh aku ternyata nggak sendirian ngerasain sakitnya gitu. Jadi banyak temennya lah gitu. Jadi tergantung balik lagi kebutuhan ibu hamil gitu. Oke, tadi kan Mbak Mei juga sempat mention kalau misalnya di trimester awal ada ibu-ibu yang mual muntahnya berlebihan atau ada flek juga, itu kan memang nggak bisa ikut olahraga pada saat hamil ya. Ya. Nah, itu ada nggak sih kegiatan pengganti agar ibu hamil tuh tetap fit gitu? Karena kan yang kita tahu ibu hamil tuh ya bukan orang sakit gitu Iya, kan ya. betul. Kembali lagi misalkan memang morning sickness-nya parahnya di pagi hari atau misalkan ibu hamilnya sering pingsan nih di pagi hari misalkan. Tapi ada juga ibu hamil yang misalkan pagi nih lemes mau pingsan. Nah, di atas jam 1 itu biasanya mulai fit lagi nih. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, ya udah berarti kita rubah aja jamnya. Olahraga jalan-jalannya di sore hari. Jadi bukan di pagi hari. Kalau di pagi hari mungkin kena sinar matahari nih agak-agak kelayangan, kok agak-agak berkunang-kunang gitu kan. Pandangannya kabur gitu kan. Ya udah berarti biar nggak terlalu silau di mana? Di sore hari. Bisa kayak gitu. Jadi yang penting aktivitas gerak, tidak adanya flek atau pendarahan itu. Dan biasanya prenatal yoga ini tidak disarankan untuk pasien-pasien yang didiagnosa placenta previa atau plasentanya di bawah letak rendah. Itu jangankan kita gerakan yoga, kita jalan kaki aja ke toilet itu langsung pendarahan banyak Kak. Gitu langsung pure gitu, banyak gitu. Nah biasanya itu disuruh bed rest sama dokternya biasanya. Nah kalau udah disuruh bed rest ya udah nggak usah ngeyel gitu ya, nggak usah mau tetap prenatal yoga, selesain dulu bed restnya, selesain dulu flek dan keluhannya gitu, baru nanti kalau misalkan memang udah selesai, udah ACC sama dokternya, udah di USG lagi sama dokternya, oh aman nih Bu gitu kan kehamilannya gitu, baru nanti ikut kelas prenatal yoga atau olahraga lainnya, boleh pilates, senam hamil gitu, banyak. Oke, jadi memang pilihannya sebenarnya nggak hanya yoga aja ya untuk ibu hamil. Paling simpel mungkin kalau misalnya nggak ikut kelas kayak sekedar jalan pagi atau jalan sore itu juga
membantu, yang penting bergerak ya. Gerak, betul. Karena kan banyak kayak aduh selama hamil mager, Iya. pengennya tidur gitu tuh banyak ya Mbak yang kayak gitu ya. Banyak banget. Oke. Nah, selama kehamilan kan makin besar, makin menuju ke persalinan, banyak kecemasan-kecemasan yang muncul nih, apalagi untuk ibu-ibu hamil yang pertama kali kayak aduh nanti lahiran gimana ya, normal sakit banget nggak ya, terus sesar setelahnya gimana ya gitu. Nah, kalau ngikutin kelas yoga ini ada nggak sih hubungannya dengan mengurangi kecemasan menghadapi proses persalinan? Kalau untuk prenatal yoga sih lebih ke gerakan ya Kak. Cuma prenatal yoga ini biasanya di mix sama hypnobirthing ataupun afirmasi yang disampaikan. Oke. Nah, biasanya yang mengurangi kecemasan itu afirmasinya. Karena kita memberikan afirmasi positif ke adik janin, ke diri sendiri gitu ya. Nah, jadi memang untuk kecemasan pada saat persalinan ya kita cuma cemas gitu kan, nanti bisa nggak ya lahir tanpa pendarahan, tanpa robekan jalan lahir gitu loh. Tapi kalau misalkan hypnobirthing ini bisa dilakukan dari mulai kehamilan, awal kehamilan sampai nanti proses nifas gitu. Jadi si ibunya ini ikut kelas hypnobirthing dari awal kehamilan, dari awal tahun nih hamil, ikut hypnobirthing boleh nggak? Boleh banget, karena biar mempersiapkan dirinya sendiri. Kehamilan itu kan banyak perubahan, banyak keluhan. Nah, biar si ibu hamil ini juga menerima keluhan-keluhan tersebut. Oh iya, aku siap kok untuk menjadi ibu. Aku siap kok untuk menerima perubahan-perubahan yang ada di diriku sendiri gitu loh. Jadi memang dari awal kehamilan ikut kelas hypnobirthing itu bagus banget, apalagi sampai nanti proses persalinan, apalagi nanti proses postpartum gitu loh, itu bisa banget. Jadi mengurangi juga dampak-dampak untuk baby blues gitu ya, terus menyusui itu kan nggak mudah gitu, jadi bisa dipersiapkan dari mulai sejak sedini mungkin kehamilan. Nah, oke, berarti memang hypnobirthing tuh cukup efektif ya selama ini Mbak untuk mengatasi kecemasan-kecemasan itu, mulai dari kecemasan pada saat trimester 1, 2, 3 dan juga nanti ternyata kecemasan setelah melahirkan. Betul. Karena kan memang yang berat tuh nggak pada saat proses hamilnya aja, tapi setelahnya itu pasti akan lebih berat lagi karena perubahan pola hidup apa segala macam kayak gitu ya. Nah, itu tuh biasanya apa aja sih yang Mbak Mei sampaikan sama ibu-ibu hamil ini untuk membawa ketenangan lah, karena kan nanti proses persalinan juga berat, nanti harus belajar menyusui lagi, belum nanti kalau misalnya yang ternyata mengalami baby blues, itu apa sih Mbak yang Mbak Mei sampaikan? Jadi afirmasi yang memang disampaikan adalah yang saya tekankan itu pertama untuk ibunya sendiri. Jadi untuk ibunya sendiri ini biar lebih kenal nih sama dirinya sendiri. Kita bertahun-tahun hidup, terkadang lupa sama diri sendiri bilang terima kasih. Sesimpel itu. Bilang terima kasih sama diri sendiri tuh kadang lupa. Bilang makasih ya udah kuat sampai hari ini, makasih ya udah sehat lahir batin fisik mental sampai hari ini. Itu kadang kita lupa sama diri kita sendiri. Kita mengutamakan orang lain, kita mendahulukan orang lain, kita berterima kasih sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri itu lupa. Nah, biasanya yang aku tekankan afirmasi itu di situ. Jadi biar si ibunya ini merasa menghargai dirinya sendiri, bilang terima kasih, say thank you sama dirinya sendiri. Baru nanti afirmasi ke adik janin. Gitu. Ke adik janin apa? Ya pasti banyak dong. Kayak misalkan contohnya adek nanti lahirnya sehat ya, normal ya gitu. Lebih banyak harapan ke adik janin dibanding ke diri sendiri, pasti. Adek nanti sehat ya, lahir normal, sehat segala macam, banyak deh gitu. Nah, tapi kalau untuk ke diri sendiri kadang bingung nih. Apa ya mau diomongin untuk diri sendiri gitu kan. Nah, dan biasanya nih Kak, kalau di kelas gitu ya, kalau di kelas itu biasanya ibu-ibu itu nangis bukan pada saat afirmasi untuk adik janin, tapi pada saat diri sendiri. Ketika aku mengatakan terima kasih sudah berusaha kuat sampai hari ini, makasih sudah bertahan sampai hari ini, makasih udah menghargai diri sendiri, udah mereka langsung nangis. Karena selama ini mereka nggak menyadari itu. Iya, lupa berterima kasih sama diri sendiri. Ketika dikasih afirmasi seperti itu langsung ambiar udah. Tapi kalau misalnya sama adik janin ya udah, itu kan udah biasa kan, kita 9 bulan ngobrol sama adik janin gitu kan, harapan-harapan ke depannya gitu. Tapi kalau untuk diri sendiri ya itu biasanya ketika kita ingatkan mereka langsung tek gitu. Jadi matanya merem, dalam hatinya ngobrol gitu ya sama diri sendiri,
nangis tapi gitu biasanya lebih tersentuhnya di diri sendiri sih Kak Jadi gitu. memang apa ya, maksudnya benar-benar ibu hamil kan selama ini apalagi ngerasa kayak prioritasnya berubah Iya, gitu kan. betul. Tadinya kan mungkin kita kayak ya udah diri sendiri, terus sekarang udah ada adik janin, jadi kayak pokoknya apapun yang aku lakuin pasti semuanya buat adik janin. Tapi kan Iya. dibalik itu sebenarnya kita juga harus say thanks sama diri sendiri karena adik janin ada juga karena kitanya juga Betul, sehat. sehat, kuat segala macam kayak gitu ya Mbak Mei ya. Iya. Oke, nah tadi kan kita udah banyak bahas tentang prenatal yoga nih pada saat pas lagi hamil gitu ya. Nah setelahnya itu kan Mbak Mei juga ada kelas untuk postnatal yoga. Nah itu tuh kira-kira perbedaannya apa aja sih yang prenatal dan juga postnatal yoga? Oke, kalau misalkan prenatal yoga itu biasanya untuk yoga-yoga ibu hamil ya. Tapi kalau postnatal yoga itu biasanya diperuntukkan untuk ibu-ibu yang postpartum ataupun masa nifas. Gitu perbedaannya. Oke, tapi untuk dari gerakannya sendiri, apakah kalau postnatal kan berarti udah nggak hamil, apakah itu akan sama kayak gerakan yoga yang memang orang-orang lakukan pada umumnya aja? Biasanya juga beda sih Kak, karena kan itu posisinya masih ada luka jahitan, Masih ya nifas kan, ya? nah, masih nifas gitu. Jadi memang agak berbeda sama yang prenatal dan sebelum hamil, Oke. beda. Tapi memang gerakan-gerakannya pun juga mengikuti sesuai keluhan juga gitu. Betul, Kayak lebih ke masih sakit punggung mungkin masih gitu ya, gitu. karena kan masih capek setelah melahirkan kayak gitu-gitu ya. Iya, Dan itu betul. juga apa namanya, periode kelasnya tuh juga sama mirip-mirip kayak 60 menit juga gitu. Sama. Pastinya juga ditambahin afirmasi-afirmasi yang Betul, tadi Mbak afirmasi. Mei info Sama juga kali ini ya. sih, sama jangan memaksakan sih. Misalkan aku cuma bisa 15 menit, ya sok monggo 15 menit aja. Sisanya paling ya ngobrol-ngobrol aja. Betul. Karena kan selain support dari suami, mungkin support dari orang yang memang profesional, dari bidan, kayak gitu itu juga sangat dibutuhkan kali ya Betul. untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan ya. Betul. Oke, nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak Mei mengenai prenatal yoga, terus postnatal yoga, dan juga hypnobirthing. Mungkin moms yang masih ragu-ragu nih, coba Mbak Mei boleh dikasih tips nih untuk lebih yakin lagi untuk mengikuti kelas prenatal yoga dan juga hypnobirthing ya Mbak. Oke, jadi tips dari aku itu jangan ikut-ikutan sama temen. Misalkan temen ikut prenatal yoga, ikut. Temen ikut pilates, ikut. Karena yang tahu diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri. Yang tahu kemampuan dan kebutuhan apa yang memang untuk diri kita ya diri kita sendiri. Jadi memang sesuaikan dengan kebutuhan dan memang sesuai dengan diri kita sendiri. Nah, yang kedua itu kita cari tahu dulu manfaatnya apa. Misalkan prenatal yoga manfaatnya apa gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu manfaat sesuatu gitu ya buat tubuh kita bagus, banyak manfaatnya, kalau menurut aku nggak ada rasa ragu lagi untuk mengikuti kelas tersebut ataupun mengikuti yang memang mau lakuin gitu loh. Jadi kalau menurutku memang yang pertama jangan ikut-ikutan, yang kedua tips dari aku itu memang harus tahu dulu manfaatnya sampai buat diri kita itu apa. Oke, nah mungkin setelah mendengar penjelasan Mbak Mei nih, kalau misalnya tertarik untuk belajar prenatal yoga dan juga hypnobirthing, gimana sih caranya untuk menghubungi Mbak Mei? Jadi kalau misalkan mau hubungin aku bisa ke nomor WA ya 0822 9881 5401 atau di Instagram kita mymombicare atau mymomyoga. Di situ ada kontak personnya, boleh nanti hubungin aja gitu. Nah, untuk domisili aku di Bintaro Tangerang Selatan. Kalau misalkan para moms daerah situ dekat-dekat BSD segala macem ya, dekat-dekat daerah wilayah situ itu memang kemungkinan aku yang handle sendiri, owner dan foundernya gitu. Tapi kalau misalkan untuk di luar dari Bintaro, BSD dan segala macam, kita nanti sediain tim. Nah, bisa dicatat tuh ya, nanti nomor WhatsApp-nya mungkin akan aku tulis juga di kolom description biar bisa di-save sama moms yang mau join. Mungkin kalau Datsya menonton juga mau rekomendasiin ke momsnya juga boleh banget. Boleh. Karena ini banyak ya manfaatnya untuk proses pada saat kehamilan dan juga persalinan. Oke, kalau gitu terima kasih buat Bidan Mei Azari, Kasih. Sarjana Terapan Kebidanan, udah datang dan juga udah sharing-sharing di podcast kita hari ini. Stay tune terus juga di YouTube channel Mother Care Indonesia untuk menonton episode
podcast yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa share video ini ke keluarga dan teman-teman kalian. Aku Jasmine, pamit undur diri dan juga Dan Mai. sampai ketemu lagi di episode Keluarga Modern Parent selanjutnya. Bye-bye! Bye.